Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkakas aneka ragam, ternakku berkakasku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana saat-saat peralihan makanan pada ternak kita, ya, ternak entok. Ternyata kita harus waspada dan hati-hati, ya kawan-kawan semua, terutama bagi peternak pemula. Bagi peternak pemula, ketika kita mengganti teknik memberi pakan entok atau bahan makanan yang berbeda, ya, ini harus waspada, harus kita perhatikan bersama bagaimana entok-entok kita. Apakah entok-entok kita itu biasa-biasa saja, atau tambah banyak makannya, atau mungkin ada kendala-kendala, ya, pada saat entok-entok kita itu makan. Nah, ini perlu kita waspadai, ya, karena apabila berganti pola makan atau bahan makanannya kita ganti, ataupun cara pengolahan makanan untuk entok itu kita ganti cara. Nah, ini kadang, ya, ada sesuatu yang mungkin menjadi perubahan kebiasaan, ya, terutama pada pencernaan entok kita. Nah, kali ini saya akan berbagi. Tadinya saya itu memberi pakan entok itu dengan cara mencacah, ya, mencacah tapi manual pakai pisau. Nah, ketika kita memberi makan pakai pisau, bukan pisaunya yang dikasihkan untuk entok, ya, tapi rumput, ya, atau dedaunan. Kita mencacahnya pakai pisau, ya, mencacah daun dengan pisau, mencacah secara manual. Nah, itu kita berikan kepada entok-entok. Ternyata makannya juga lahap begitu, ya. Walaupun kita juga memberi campuran dengan fur, ya, sedikit fur kita aduk, nah, kita campurkan kepada makanan yang siap untuk disajikan kepada entok-entok kita. Oh, ternyata makanannya sangat disukai, ya, oleh entok-entok kita. Nah, kemudian ternyata setelah saya berganti, ya, karena ternyata ngerajang pakan entok itu cukup lumayan, ya, memakan waktu juga, termasuk karena mencacahnya pakai manual, pakai pisau, merajang, ya, itu juga melelahkan, ya, kalau pakannya banyak. Apalagi entok-entok kita sudah semakin besar, tentunya makannya semakin banyak pula begitu yang dibutuhkan, ya. Nah, itu kita itu kadang kewalahan, ya, untuk mencacahnya, kerajaan, sehingga kemudian saya berpikir untuk beralih pakai pencacah mesin, ya, mesin pencacah untuk pakan entok. Nah, seperti wujudnya. Ini dia mesin pencacah untuk makanan entok, ya, yang saya punyai, ya, yang saya miliki ini. Nah, ini moncongnya, ya. Moncong ini untuk keluarnya hasil cacahannya nanti diwadahi, ya, pakai ember atau sejenisnya untuk hasil cacahannya. Di sini ini lubang untuk memasukkan dedaunan, ya, atau rumput-rumput yang kita siapkan untuk pakan entoknya. Ini kabel ini kabel untuk kita colokkan ke sumber listrik. Ke sumber listrik. Ketika kabelnya dicolokkan ke sumber listrik, kemudian siap untuk mencacah. Hasilnya akan keluar dari sini. Sekarang kita tengok entok-entok kita dulu sebentar, ya. Yeay, semuanya di sini nih. Bagaimana semuanya?
gede ini ya. Ini usia 3 bulan sahabat semuanya ini ya, usia 3 bulan. Alhamdulillah sehat-sehat. Nih terlihat perutnya kenyang ya. Nih, ternyata kalau pakannya itu dicacah halus ya, lembut, itu pakannya jadi apa ya, jadi ternyata itu kalau pakannya dicacah halus itu lebih ngepres ya, lebih ngepres kenceng, lebih padat. Jadi daun ataupun rumput-rumput yang banyak nanti bisa mimpas set gitu ya, sehingga makan sedikit pun sebenarnya sudah bisa kenyang ya, lama tahan lapar ya, nggak lapar maksudnya, lama nggak lapar begitu ya. Nah ini, nah terus yang perlu diperhatikan itu ketika baru berganti makanannya ya. Nah, ketika baru berganti cara memberinya makan atau jenis makanannya itu, kadang itu bagi entok perlu adaptasi. Nah, perlu adaptasi ya. Kemarin itu entoknya ada yang makan langsung hop, langsung banyak. Wah, ternyata begitu mau ditelan nggak bisa saudara, akhirnya keluar lagi. Ya sehat-sehat semuanya. Ternyata begitu saudara, jadi perlu kita kawal terlebih dahulu ya ketika jenis makanannya itu berganti atau berubah cara menyajikannya. Harus kita perhatikan agar entok-entok kita tetap sehat ya, terawasi makannya bisa dengan baik dan benar, jadi semuanya itu selamat. Wah, itu mungkin juga ada peternak pemula yang mungkin kurang memperhatikan ini, yang ngasih makan selesai begitu ya. Nah ini ketika makannya banyak tidak bisa menelan, kalau bahasa Jawanya itu kelolotin gitu ya. Wah, ini mungkin bisa menyebabkan kematian. Nah ini makanya harus hati-hati, atau mungkin bisa peradangan tenggorokan ya, jadi entoknya bisa sakit. Nah itu oleh karena itu harus diperhatikan dan harus selalu waspada, jangan sampai entok-entok kita itu sakit. Nah ternyata yang rumput cacahan itu lebih lama ini ya, kenyangnya lebih lama ini. Biasanya sehari 2 kali makan, porsi banyak begitu ya, tapi banyaknya banyak mengembang begitu. Nah kemarin dikasih makan ini tadi hanya makan sedikit lagi begitu paginya ya, ini masih pada kenyang-kenyang ini. Nah ini pada diem ya, biasanya kalau lapar itu sudah wak minta makan wak iki gitu ya. Nah, ini semuanya diam. Oke sahabat semuanya, kira-kira itu dulu ya. Lain kali bisa kita sambung lagi dengan hal-hal lain yang perlu kita bahas bersama ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bagikan, sekedar sharing pengalaman saja ya. Barangkali dari sahabat-sahabat semua juga ada yang punya pengalaman berbeda, bisa komentar ya, bisa memberikan saran masukan juga bagi kami agar ternak entoknya ini bisa semakin berkembang. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.